Alasan Rasulullah menolak meminta kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Suatu ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kau tidak meminta kerajaan sebagaimana Nabi Sulaiman?" Dengan tersenyum Rasulullah lantas menjawab, "Memiliki sahabat seperti kalian jauh lebih berharga di sisi Allah dibanding kerajaan-kerajaan yang mewah di dunia ini. Di antara mereka para nabi ada yang meminta kekayaan kepada Allah yang tidak dimiliki manusia lainnya, ada juga yang meminta kepada Allah selesai mereka berdakwah kepada umatnya yang mengingkari untuk diberikan azab." Sahabat kembali bertanya, "Jadi apa yang kau harapkan kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Satu doa yang kujaga hingga hari kiamat dan pasti Allah kabulkan untuk umatku. Aku meminta syafaat untuk umatku yang hendak dimasukkan ke dalam neraka. Aku takkan melangkahkan kakiku ke surga sebelum semua umatku mengikutiku dan dihapuskan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di saat Rasulullah menyambut jenazah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali memasukkan jenazah istri tercinta Fatimah, putri Rasulullah, ke liang lahat. Beliau menangis terisak-isak. Melihat itu, Sayyidina Hasan bertanya, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu. Rasulullah menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu. Rasulullah menciumi wajah ibumu Fatimah." Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang dimana setiap engkau rindu akan surga. Engkau cium wajah suci putrimu Fatimah." Inilah 17 mukjizat Rasulullah yang mungkin belum kamu ketahui. 1. Al-Quran, 2. Isra Mi'raj, 3. Membelah bulan, 4. Air mengalir dari jari tangan Rasulullah, 5. Sedikit makanan cukup untuk banyak orang, 6. Segelas susu yang mengenyangkan banyak orang, 7. Mampu mengobati sakit mata, 8. Mengetahui peristiwa yang akan datang, 9. Petir pelindung tubuh Rasulullah, 10. Kemanapun Rasulullah pergi, selalu dinaungi oleh awan, dan Rasulullah tidak mempunyai bayangan. 11. Mata Rasulullah mampu melihat ke belakang, sebagaimana mata bisa melihat ke depan. 12. Rasulullah mampu mendengar, walaupun dalam keadaan tidur. 13. Air bekas cucian kaki Rasulullah bisa membuat air sumur menjadi tawa. 14. Keringat Rasulullah memancarkan keharuman bakasturi. 15. Ludah Rasulullah menjadi obat. 16. Lisan Rasulullah sangat mustajab. 17. Rasulullah sangat dicintai, dirindukan dan diimani oleh orang-orang pada masanya, bahkan sampai umat-umat yang belum pernah berjumpa dan melihatnya sampai akhir zaman. Tertawanya Rasulullah di hari wafatnya Nuaiman, sahabat tercinta. Nuaiman merupakan salah satu sahabat Rasul dari kalangan Ansor. Ia disebut sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga karena selalu menghibur Rasulullah dengan sifat jenaka lagi jahil. Hingga pada suatu ketika tiba waktu di mana Nuaiman wafat mendahului Rasulullah. Di atas makam Nuaiman, Rasulullah tertawa hingga terlihatlah gigi gerahamnya. Di tengah perjalanan, seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya hal yang membuat Rasulullah tertawa. Kemudian Rasul menjawab, "Ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk melakukan tugasnya." Dengan lancar Nuaiman menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Namun ketika mereka bertanya, "Siapa nabimu?" Nuaiman terdiam. Ditanya lagi dengan keras, "Siapa nabimu?" Dijawab oleh Nuaiman, "Wahai malaikat Munkar dan Nakir, janganlah keras-keras gitu. Nabiku sedang mengintip di atas makamku." Para sahabat pun ikut tertawa mendengar jawaban Nuaiman dari Rasulullah.